فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah apakah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan berdoa menghadap Ka'bah, Ana tidak tahu secara lafaz tentang keutamaan, tetapi memang ini disunnahkan dari beberapa contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala terkait dengan peristiwa perang Badar. Bahkan Bukhari Muslim dari hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an, di dalam peristiwa perang Badar, fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah summa madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih Allahumma anjiz lima wa'atani Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yaum, dan seterusnya itu. Yaitu Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat, kemudian beliau menjulurkan kedua tangannya, selanjutnya mulailah beliau memanggil Rabbnya, ya Allah, tunaikanlah kepada saya apa yang Engkau janjikan pada saya. Ya Allah, apabila Engkau membinasakan pasukan ini, Engkau tidak akan disembah setelah ini, dan seterusnya. Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis ini ada dalil istihbab istiqbalil qiblah, disunahkan untuk menghadap kiblat fi doa, di dalam doa, wa raf'il yadaini fi, dan mengangkat kedua tangan di dalam doa, dan seterusnya. Demikian pula dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Zaid al-Ansari terkait dengan ketika Nabi doa istisqa, yaitu kalau di dalam hadis Anas ketika berdoa istisqa dalam khutbah Jumat, Nabi tidak menghadap ke kiblat, masih terkait dengan situasi ibadah khusus yaitu ibadah Jumat. Beliau berdoa, tapi ketika pergi ke tanah lapang untuk sholat istisqa berkhutbah, dikatakan yaitu fastaqbalal qiblah yad'u, beliau menghadap kiblat dan berdoa. Hadis muttafaqun alaih. Ini juga termasuk dalil tentang sangat dianjurkannya untuk menghadap ke kiblat dalam situasi yang terutama sangat mementingkan itu, yaitu sangat mementingkan sangat mengharapkan agar doa dikabulkan, agar segera diturunkan hujan, maka Nabi sampai menghadap ke kiblat. Padahal tanpa menghadap kiblat pun sudah sah doa itu, tapi insya Allah ini menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat itu lebih besar pengharapan untuk doa itu dikabulkan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma tentang peristiwa air Zam-Zam dan peristiwa dibinanya Ka'bah tatkala Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan meletakkan anaknya di situ. Kemudian Hajar ditinggalkan, kemudian Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada di situ manusia atau sesuatu apapun. Diulang-ulang sampai kemudian menanyakan, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim mengatakan qala na'am. Maka Hajar mengatakan idzan la yudayyi'una, jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Summa raja'at, kemudian Hajar kembali mendekat ke anaknya. Fantalaqa Ibrahim berangkat. Hatta idza kana inda saniyah, sehingga apabila beliau sudah ada di suatu dataran yang meninggi. Hatta la yarawnahu, sehingga mereka tidak lagi melihat beliau. Hatta istaqbala biwajhihil bait, beliau menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Summa da'a bihaula'il kalimat, kemudian beliau berdoa dengan kalimat itu, wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, faqal rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar', dan seterusnya. Ini menunjukkan disunahkan untuk berdoa sambil menghadap ke kiblat. Tidak seperti ucapan orang-orang Asy'ariyah bahwasanya bahwasanya langit itu kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah ada kiblatnya sholat. Ini salah.
kiblatnya doa adalah kiblat untuk sholat itu ma'ruf, yaitu menghadap ke Ka'bah. Adapun Asy'ariyah mengatakan orang-orang berdoa mengangkat tangan ke langit bukan karena Allah di langit, tapi karena langit adalah kiblatnya doa. Ini bid'ahnya kalam mereka, membuat bid'ah di dalam ucapan mereka. Na'udzubillah. Tayyib, intinya dalil tadi dan juga beberapa dalil yang lain itu menunjukkan disunnahkannya menghadap ke kiblat ketika berdoa agar lebih besar harapan untuk dikabulkan, dan ini bukan syarat sah doa. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, yaitu terkait dengan hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tatkala Nabi sudah naik ke sofa, maka beliau menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, ke Baitullah, kemudian mentauhidkan Allah, mentakbirkan Allah, dan bertahlil, kemudian membaca doa di antara itu, terserah mau doa bagaimana. Menunjukkan memang banyak contoh dari Nabi ketika mau berdoa itu menghadap ke kiblat tanpa menjadikan itu sebagai syarat sah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.